Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Jili Jati Anggria dari RSUD Ratu Aji Putri Botung. Saya akan memaparkan secara singkat apa itu preeklamsi. Happy to watching. Bahaya nggak sih? Kamu bingung? Kamu nggak tahu? Yuk belajar bersama. Yes, preeklamsi berbahaya. Berdasarkan data Kemenkes 2017, kasus preeklamsi di negara maju sekitar 6%, sedangkan di negara berkembang sekitar 18% dari semua kehamilan di negara tersebut. Kasus preeklamsi di Indonesia cukup banyak. Tercatat 2017 ada 128.273 kasus per tahun, atau 5,3% dari semua kehamilan. Tahun 2023 berapa banyak ya? Perlu diketahui, preeklamsi adalah penyebab terbesar kedua yang menyebabkan kematian pada ibu. Apa sih preeklamsi itu? Preeklamsi adalah keracunan kehamilan yang ditandai dengan yang pertama, hipertensi yang terjadi pada ibu hamil. Kapan dikatakan hipertensi? Dikatakan hipertensi jika tekanan darahnya di atas 140/90. Yang kedua, disertai proteinuri ataupun tidak yang diakibatkan karena kehamilan. Yang ketiga, umur kehamilannya 20 minggu sampai dengan 3 bulan pasca persalinan. Jadi tidak semua tekanan darah tinggi pada ibu hamil dikatakan preeklamsi. Apa sih gejalanya? Yang pertama, asimptomatik atau tidak bergejala. Ini merupakan hal yang paling ditakuti. Bengkak biasanya ditemukan pada bagian ekstremitas. Pusing, nyeri ulu hati, sesak. Mengapa preeklamsi ini berbahaya? Karena ia akan menyebabkan komplikasi. Yang pertama, komplikasi pada ibu, yaitu HELLP syndrome, gangguan pada ginjal, gangguan pada metabolisme darah, gangguan pada paru, gangguan pada jantung, menyebabkan solusio plasenta, kejang atau eklamsi, menyebabkan bengkak, dan yang terakhir menyebabkan kematian. Selanjutnya, komplikasi pada janin, yaitu IUGR atau terhambatnya perkembangan janin, oligohydramnion, solusio plasenta, kelahiran prematur, gangguan nafas, sepsis, cerebral palsy, kematian perinatal atau biasa disebut IUFD. Sampai saat ini penyebab pasti preeklamsi belum diketahui. Ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa penyebab dari preeklamsi adalah satu dari faktor plasenta, yaitu karena faktor imunologik dan faktor genetik. Yang kedua dari faktor maternal, biasanya karena dari aktivasi sel endotel. Yang kedua karena pembuluh darah dan riwayat hipertensi sebelumnya. Kemudian juga ada peningkatan respon dari tubuh. Dan yang terakhir karena faktor angiogeni. Faktor resiko preeklamsi yaitu usia kehamilan di atas 35 tahun, multipara dengan riwayat preeklamsi, jarak antara kehamilan sebelumnya 7-10 tahun atau lebih, riwayat keluarga preeklamsi, kehamilan kembar, obesitas, diabetes, penyakit ginjal, hipertensi kronis, hamil dengan proses bayi tabung, riwayat solusio plasenta, riwayat IUFD. Bagaimana cara mencegah preeklamsi? Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer dilakukan jika sudah diketahui faktor resikonya, sehingga bisa dikontrol dengan cara dihindari. Pencegahan sekunder, yaitu memutus proses terjadinya penyakit yang sedang berlangsung dengan cara istirahat yang cukup, konsumsi makanan sehat dan tinggi antioksidan, dan konsultasi dengan dokter atau bidan Anda untuk mendapatkan terapi yang tepat. Pencegahan tersier, yaitu pencegahan dari komplikasi, sehingga harus konsultasi dengan dokter kandungan Anda ya. Apa sih terapi preeklamsi? Yang pertama, non-farmako, yaitu menerapkan pola hidup sehat dengan cara istirahat yang cukup, olahraga rutin, makan makanan yang bergizi, serta hindari stres. Selanjutnya, terapi farmako, yaitu konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan obat penurun tekanan darah, MGSO4, dan obat lainnya sesuai dengan kondisi pasien, karena tidak semua obat aman untuk ibu hamil. Goals yang ingin kita capai bersama, yang pertama, mengurangi angka kesakitan dan kematian pada ibu. Goals yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Jadi, gimana nih? Udah pada siap belum? No mother should die while giving life. Thank you.